Kita mulai dulu yang pertama. Kita mulai jenis data berdasarkan sifat data. Jenis data berdasarkan sifat data ada dua macam, yaitu data diskrit dan juga data kontinu. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh, berat badan ibu-ibu PKK, misalnya pada sebuah perumahan, dan juga nilai dolar dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah data kontinu, yaitu data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu, atau berada pada nilai satu ke nilai yang lainnya. Contohnya adalah penggunaan kata sekitar. Kedua, kurang lebih. Yang ketiga, kira-kira, dan sebagainya. Kemudian jenis data menurut sumbernya. Data menurut sumbernya ada terbagi menjadi dua. Data internal dan juga data eksternal. Data internal adalah data dari dalam sebuah organisasi yang menggambarkan keadaan organisasi tersebut. Contohnya suatu perusahaan, jumlah karyawannya seperti apa, jumlah modalnya seperti apa, jumlah produksinya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian ada lagi data eksternal. Data eksternal adalah data dari sebuah organisasi yang dapat menggambarkan faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Contohnya adalah daya beli masyarakat mempengaruhi hasil penjualan sebuah perusahaan. Datanya apa? Data daya beli masyarakatnya. Kemudian data menurut cara memperolehnya. Ada dua lagi, yaitu data primer atau primary data, dan kedua data sekunder atau secondary data. Data primer adalah suatu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview ataupun observasi. Kedua adalah data sekunder, yaitu secondary data, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya, atau yang diterbitkan oleh berbagai pihak lain. Biasanya, sumber tidak langsung menjadi data dokumentasi ataupun arsip resmi. Kemudian jenis data menurut waktu pengumpulannya. Ada yang dinamakan dengan data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan pada saat waktu tertentu. Ya, di sini adalah untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya data penelitian yang menggunakan kuesioner. Kemudian yang kedua adalah data berkala, yaitu time series data, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian selama periode tersebut. Misalnya, perkembangan uang yang beredar, harga 9 macam pokok, penduduk, dan sebagainya. Kemudian menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif sebenarnya adalah data yang tidak berbentuk angka. Misalnya, kuesioner pertanyaan tentang suasana pekerjaan, pelayanan sebuah rumah sakit, ataupun gaya kepemimpinan. Yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Misalnya adalah harga saham, ataupun besarnya pendapatan seseorang. Kita lanjut, yang paling penting dalam teknologi informasi adalah data dalam pemrograman. Di sini kita bisa lihat di data dalam pemrograman itu ada yang dinamakan dengan data byte, ada yang dinamakan dengan short, integer, long, char, float, double, dan juga boolean. Mana data yang paling sesuai dengan kita pakai? Itu adalah sesuai dengan data apa yang kita akan gunakan di dalam pemrograman. Semakin kecil ukuran bitnya, maka ukuran pemrograman kita akan semakin baik. Kemudian ada yang dinamakan dengan jenis bilangan. Ini harus kita ketahui di dalam dunia pemrograman. Yaitu ada yang namanya dengan bilangan desimal, bilangan biner, dan juga ada namanya nanti ada bilangan oktal dan heksadesimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari 10 angka, yaitu 0 sampai 9, yang seperti yang kita pakai sehari-hari. Apabila sudah sampai angka 9, maka akan kembali ke 0, dan di tempatnya tambahkan 1. Begitu seterusnya. Kemudian ada yang namanya bilangan biner, yaitu bilangan yang terdiri dari 0 dan 1. Di sini sama dengan bilangan desimal, jika sistem bilangan telah mencapai angka terakhirnya, maka akan kembali ke angka awalnya dan depannya akan bertambah 1. Bilangan biner adalah bilangan yang paling banyak digunakan di dalam dunia digital, terutama pemrograman. Kemudian adanya bilangan oktal, yaitu bilangan yang terdiri dari hanya 8 angka, yaitu 0 sampai 7. Sama seperti sebelumnya, jika sampai angka terakhir, maka akan ditambahkan di depannya, yaitu dengan angka 1.
Kemudian ada yang namanya bilangan heksadesimal, yaitu bilangan heksa adalah bilangan terdiri 10 angka dan 6 huruf yaitu A, B, C, D, E, F. Jadi maksudnya adalah nilai A itu adalah 10, nilai B adalah 11, C 12, nilai D adalah 13, E 14, dan nilai F adalah 15. Kita ambil contoh, ini adalah beberapa macam sistem bilangan yang ada. Ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kita akan ambil contoh bagaimana konversi daripada bilangan yang ada. Apa sih konversi itu? Konversi adalah sebuah perubahan bentuk bilangan dari satu bentuk bilangan ke yang lain. Jadi punya arti yang sama tapi dalam sesuai bentuk bilangan masing-masing. Sebagai contohnya adalah kita akan mencoba mengubah bilangan desimal kepada bilangan heksadesimal. Contohnya adalah bilangan desimalnya adalah angka 76. Di sini 76 akan dimasukkan ke dalam bilangan heksadesimal. Yang dilakukan pertama adalah dibagi dulu dengan angka 16. Maka tercipta adalah 76 dibagi 16, yaitu 4 dengan sisa 12. Maka akan menjadi 412 untuk bilangan bentuk 16 desimal. Namun, untuk 12 karena di dalam heksadesimal itu adalah C, maka akan menjadi 4C. Sehingga bilangan desimal 76, jika dikonversi kepada bilangan heksadesimal, akan menjadi 4C.